Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Amelia dengan NIM 240102001. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil resum dari teman saya Salsabila Aulia Fitri dengan judul resum Tasawuf Studies Pengantar Belajar Tasawuf dari bab 1 sampai 4 yang ditulis oleh Dr. Haji Syamsun Ni'am MAG. Jadi materi-materi resumnya itu ada 6 pembahasan. Yang pertama orisinalitas ajaran tasawuf, yang kedua penelusuran kajian tasawuf, yang ketiga diskusi tasawuf, yang keempat pengertian tasawuf, yang kelima tasawuf pada nama nabi dan sahabat, dan yang terakhir sumber ajaran tasawuf. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita bahas untuk poin yang pertama, yaitu orisinalitas ajaran tasawuf. Aspek-aspek dari orisinalitas tasawuf itu ada 8 poin. Yang pertama itu tauhid, kedua berlandaskan syariat, yang ketiga keseimbangan antara ibadah dan kehidupan, yang keempat berkesinambungan, yang kelima mudah dan luas, yang keenam beragam, yang ketujuh universal dan dinamis, dan yang terakhir itu konseptual. Yang kedua, penelusuran kajian tasawuf. Pengelompokan buku-buku kajian tasawuf. Yang pertama, kajian tasawuf dari penulis muslim dapat dilihat pada karya Abdurrahman Badawi, Thariq At-Tasawuf Al-Islami. Terus ada Ibrahim Baisuni dengan judul buku Nash'ah Al-Tasawuf Al-Islami, dan Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Arba'in fi Usuluddin dan Al-Ihya Al-Ulum Ad-Din juz 1 sampai 4. Yang kedua, kajian tasawuf dari penulis non-muslim orientalis. Misalnya ada Reynold A. Nicholson. Terus itu ada The Mystics of Islam tahun 1914. Salah satu karya klasik tentang sejarah dan ajaran tasawuf, Henry Corbin, Creative Imagination in the Sufism of Ibn Arabi pada tahun 1969, dan Arthur J. Arbery, Sufism and Account of the Mystic of Islam tahun 1950. Lanjut, itu poin yang ketiga untuk diskursus tasawuf. Rumusan tentang definisi tasawuf. Membuat suatu rumusan tentang definisi dan batasan tegas yang berkaitan dengan pengertian tasawuf adalah hal yang tidak mudah. Hal ini telah diakui oleh para ahli bidang tasawuf. Keadaan demikian disebabkan karena tasawuf adalah aspek esoteris yang menekankan unsur batin yang sangat bergantung pada pengalaman spiritual ruhani masing-masing pelaku individu, sehingga wajar bila persepsi tentang tasawuf yang muncul di kalangan para sufi seringkali ditemukan adanya perbedaan-perbedaan. Lanjut, poin yang keempat itu tentang pengertian tasawuf. Pertama, definisi tasawuf dari segi bahasa. Dari segi etimologis atau lugawi, tasawuf diambil dari kata sof yang berarti sof atau baris, dari kata sofa yang berarti bersih, berasal dari ada juga yang berasal dari kata sufah atau sufat al-masjid, yaitu serambi masjid. Selanjutnya, definisi tasawuf dari segi istilah. Yang pertama, tasawuf adalah pengetahuan tentang semua bentuk tingkah laku jiwa manusia, baik yang terpuji maupun tercela. Kemudian bagaimana membersihkannya dari yang tercela itu dan menghiasinya dengan yang terpuji. Bagaimana menempuh jalan kepada Allah dan berlari secepatnya menuju Allah.
Bagian yang kedua itu, sufi adalah yang mewarisi ilmu dan amal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, juga mewarisi akhlak yang sesuai dengan batin atau mental beliau yang berupa zuhud, warok, takut kepada Allah, berharap akan ridhonya, sabar, hilim atau stabilitas mental, kecintaan kepada Allah dan segala yang dicintai olehnya, dan ma'rifah atau penghayatan yang tuntas tentang ketuhanan. Poin yang kelima itu tasawuf pada nama Nabi dan para sahabat. Tasawuf pada nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perspektif tasawuf, perjalanan kehidupan Nabi dibagi dalam dua fase. Yang pertama, fase kehidupan sebelum diangkat menjadi Rasul. Yang kedua, fase kehidupan setelah diangkat menjadi Rasul. Yaitu ada beberapa poin. Pertama itu poin fase ketika Nabi menerima wahyu pertama kali, lalu fase ketika Nabi diturunkan wahyu, dan terakhir keteladanan terhadap ibadah dan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut, yaitu tasawuf pada masa Khalifah Ur-Rasyidin. Yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq, kedua ada Umar bin Khattab, yang ketiga ada Utsman bin Affan, yang keempat ada Ali bin Abi Thalib. Lanjut untuk poin yang keenam itu sumber ajaran tasawuf. Akar continuation ajaran tasawuf. Tujuan hakiki dari tasawuf adalah ingin tersingkapnya hijab atau penghalang dari yang lahir menuju yang batin. Karena pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebagai yang lahir, al-zahir, dan yang batin. Sayyid Hussein Nasr menjelaskan bahwa dunia ini dan seluruh isinya merupakan pancaran dan alamat dari nama-nama dan sifat-sifat Tuhan. Maka semua realitas dari dunia ini juga memiliki aspek lahir dan batin, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Quran Surah Al-Hadid ayat 3. Lanjut, interaksi dengan tradisi Yunani, Hindu, Buddha, dan Kristen. Bantahan terhadap argumen-argumen para orientalis sebagai berikut. Yang pertama, bantahan bahwa tasawuf berasal dari bahasa Persia. Kedua, bantahan bahwa adanya pengaruh dari paham filsafat Yunani dalam tasawuf. Yang ketiga itu ada bantahan adanya pengaruh Hindu, Buddha dalam ajaran tasawuf. Lanjut, itu ada otentinitas tasawuf dari Islam, bahwa tasawuf pada awal pembentukan disiplinnya adalah moral keagamaan. Jelas sumber pertamanya adalah ajaran-ajaran Islam, sebab tasawuf itu diambil dari Al-Quran dan Sunnah, dan amalan serta ucapan para sahabat. Amalan dan ucapan para sahabat itu tentu saja tidak keluar dari ruang lingkup Al-Quran dan Sunnah. Dengan begitu, justru dua sumber utama tasawuf adalah Al-Quran dan Sunnah itu sendiri. Dari Al-Quran dan As-Sunnah, itulah para sufi pertama-tama mendasarkan pendapat-pendapat mereka tentang moral dan tingkah laku. Juga latihan-latihan ruhaniah mereka yang mereka susun demi terrealisasinya tujuan-tujuan kehidupan mistis. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.